Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Septenaldi dengan NIM 41525010128. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS. Langsung saja kita langsung jawab ke pertanyaan nomor 1. Yang pertama ini dari soal ada huruf apa saja yang root dan leaf. Lalu yang B, huruf apa saja yang ancestor dan descendant. Yang C, ada berapa level pada pohon tersebut. Kemudian sebutkan hurufnya di masing-masing level. Yang D, lakukan traversal secara pre-order, in-order, dan post-order. Oke, langsung kita jawab ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu root dan leaf. Apa saja? Sebelum kita apa saja root dan leaf-nya, saya ingin ngasih tahu dulu, root itu adalah sebuah note yang paling atas seperti ini. B itu adalah ibunya, ibu yang paling atas seperti di gambar. Root itu yang paling atas. Dan sedangkan leaf itu note yang tidak memiliki anak, yang paling bawah. Gitu, ada P, Q, M, N, K, Z. Nah, seperti ini kita lihat nih ada P, Q, M, N, K, Z. Nah, ini dia tidak memiliki anak, makanya sebutnya root. Oke, yang selanjutnya adalah ancestor dan descendant. Ancestor adalah note yang berada di atas suatu note, sedangkan descendant adalah note yang berada di bawah note tersebut. Nah, yang pertama ini ada ancestor. Ancestor B, X, Y, A, V, U, F. Nah, terus lanjut ada descendant. Descendant B. Descendant B ada X, Y, A, F, V, U, P, Q, M, N, K, Z. Kalau kita lihat sini B. Nah, ini descendantnya yang di bawah-bawahnya. Itu. Lalu lanjut ke descendant X. Ada A, V, U, P, Q, F, M, N. Descendant Y ada KZ, descendant A ada V, U, P, Q, descendant V ada U, P, Q, descendant U ada P, Q, descendant F ada M, N. Lalu kita lanjut ke yang level pohon atau level pada tree. Level merupakan tingkatan posisi dalam suatu binary tree. Kita mulai level dari root sebagai level 1. Level di sini ada level dan node-nya. Level 1 itu level B. Level 1 itu B. Seperti kita lihat nih, B itu di paling atas. Jadi ini level 1, ini level 2, ini level 3 dan seterusnya. Di sini kita sampai level ke-6. Level 1 ada B, level 2 ada XY, level 3 ada AF KZ, level 4 VMN, level 5 U, level 6 PQ. Itu jawabannya. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan traversal. Traversal itu ada terdapat 3 metode. 3 metodenya apa aja? Yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Traversal ini merupakan proses mengunjungi setiap node pada binary tree dengan urutan tertentu. Kayak tadi, misalnya kita menggunakan pre-order dulu. Kita pertama menggunakan pre-order. Pre-order ini root, left, right. Jadi kita lihat di sini di gambar. Misalnya ini root. Nah, ini di bagian kiri, habis itu di bagian kanan. Seperti di sini dijelaskan. Pre-order itu root, left, right. Jadi kita dari root dulu, rootnya B, terus lanjut sampai ke X, A, V, U, P, Q, F, N, Y, K, Z. Nah, jadi ini root, ini kirinya, ini kanannya. Jadi gitu. Jadi kita dari root, dari atas dulu ke kiri dan ke kanan. Lanjut kita in order. In order ini dari left, root dan right. Jadi kita habisin dulu kirinya. Kirinya di sini ada X, A. Nah, ini bagian kirinya kita habisin dulu. Lanjut kita ke root dan ke kanan. Ke right. Gitu. Jadi hasilnya bakal P, U, Q, V, A,
XM FNBKYZ. Nah, ini bagian kiri dari P sampai N, ini B-nya root, ini KYZ bagian kanan. Nah, sekarang kita masuk ke post order. Post order itu dari kiri, kanan, dan root. Jadi kita abisin kirinya dulu. Nih, kiri sampai X. Sampai X. P, Q, U, V, A, M, N, F, X. Nah, ini kiri. Lalu lanjut K, Z, Y. Ini kanannya. Lalu root. Nah, itu ada 3 caranya. Lalu kita yang selanjutnya disuruh searching dan sorting. Kita baca dulu soalnya ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu dalam materi searching, pilih satu metode algoritma, kemudian jelaskan metode algoritma tersebut. Dalam materi sorting, pilih satu metode algoritma yang pernah Ibu ajarkan di kelas dan satu yang belum pernah Ibu ajarkan di kelas. Kemudian, jelaskan 2 metode algoritma tersebut serta apa perbedaannya. Diberikan 80, 130, 190, 60, 70, 40. Carilah angka 60 dengan pembuktian metode algoritma yang kamu pilih di nomor 1A pada program terlampir. Lalu yang D, diberikan data sebagai berikut: 13, 9, 7, 11, 5. Urutkan data tersebut dengan pembuktian 2 metode algoritma yang kamu pilih di nomor 1B. Oke. Jadi kita pertama kita pilih algoritma. Di sini saya memilih metode binary search. Binary search adalah metode pencarian yang dilakukan dengan cara membagi ruang pencarian menjadi 2 bagian secara terus-menerus hingga data yang dicari berhasil ditemukan atau tidak ditemukan lagi di ruang pencarian. Metode ini bertujuan untuk mempercepat proses pencarian karena tidak perlu memeriksa seluruh data atau satu persatu seperti pada linear search. Sebelum saya menggunakan binary search, data harus dalam keadaan terurut, baik secara ascending maupun descending. Jika belum terurut, maka data harus diurut dulu. Nah ini kita lanjut ke cara kerja binary search. Pastikan data sudah berada dalam keadaan urut. Tentukan posisi awal, low, dan posisi akhir, high. Tentukan posisi tengah, middle, menggunakan rumus middle, low, high bagi 2. Lalu bandingkan data yang dicari dengan data yang berada di posisi tengah. Jika data yang dicari lebih kecil dari data tengah, maka pencarian dilakukan pada bagian kiri. Jika data yang dicari lebih besar dari data tengah, maka pencarian dilakukan pada bagian kanan. Langkah tersebut dilakukan secara berulang hingga data ditemukan atau posisi awal lebih besar. Ini yang saya cari di A. Yang B1 dulu. Saya memilih bubble sort sebagai yang pernah diajarkan. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan 2 elemen letaknya bersebelahan. Apabila urutannya belum sesuai, maka kedua elemen tersebut ditukar posisinya. Proses dilakukan secara berulang hingga seluruh data tersusun sesuai urutan yang diinginkan. Nah, cara kerjanya, bandingkan data pertama dengan data kedua. Jika urutan salah, maka kedua data ditukar. Bandingkan kembali sampai berikutnya. Ulangi proses hingga data dibandingkan, lalu proses sampai tidak ada pertukaran data. Nah, yang nomor 2 itu yang belum diajarkan. Heap sort. Heap sort merupakan algoritma pengurutan yang menggunakan struktur data binary heap. Pada metode ini, seluruh data terlebih dahulu disusun sebuah max heap, yaitu struktur pohon binary yang memiliki nilai sebesar pada bagian root. Setelah max heap terbentuk, nilai terbesar dipindahkan posisi terakhir, kemudian ukuran heap dikurangi dan proses pembentukan heap dilakukan kembali. Langkah tersebut. Nah, ini cara kerjanya. Cara kerja heap sort itu, bentuk seluruh data menjadi max heap, pastikan nilai terbesar berada pada root, tukar nilai root dengan elemen terakhir, kurangi ukuran heap, bentuk kembali max heap, ulangi proses hingga seluruh data selesai diurutkan. Nah, ini lanjut ke perbedaannya, perbedaan bubble sort dan heap sort. Perbedaan utamanya terletak pada proses pengurutan bubble sort. Melakukan pengurutan, membandingkan 2 elemen secara berulang hingga seluruh data terus sementara. Heap sort menggunakan binary heap untuk mencari nilai terbesar atau terkecil sehingga proses pengurutan menjadi lebih cepat. Gitu. Lalu yang C.
Yang C ini yang tadi diberikan data 80, 130, 190, 60, 70, 40. Lalu kita disuruh cari angka 60 dengan pembuktian metode binary search seperti yang kita tadi ambil di yang A. Ini tadi kan juga dibilangin di A ini kita harus ini apa? Terurut. Kita harus terurut. Jadi kita di sini urutkan dulu datanya. Data awal kan 80 seperti ini. Lalu kita urutkan dari ascending dari terkecil 40, 60, 70, 80, 190, 190. Selanjutnya dilakukan proses pencarian angka. Tadi juga udah dikasih tahu kan caranya. Posisi awal 0, posisi akhir 5, posisi tengah tadi rumusnya juga udah ada. Awal ditambah akhir dibagi 2. Jadi 0 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 2 gitu. Data tengah sama dengan 70. Karena 60 lebih kecil dari 70, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kiri. Posisi akhir menjadi 1. Nah, posisi awal kan tadi masih 0, posisi akhirnya 1 karena udah menjadi 1 kan di sini. Posisi tengahnya masukin rumusnya lagi 0 tambah 1 bagi 2 sama dengan 0. Data tengahnya sama dengan 40 karena lebih dari ke kanan. Ke kanan. Posisi awal menjadi 1. Nah, langkah ketiga, posisi awal 1, posisi akhir 1, posisi tengah 1 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 1. Data tengah 60. Karena data yang dicari sama dengan data posisi tengah, maka angka 60 berhasil ditemukan. Nah, kita kan tadi disuruh cari angka 60 dan kita sudah menemukan. Maka angka 60 ditemukan pada indeks ke-1 urutan kedua setelah data diurutkan gitu guys. Lalu lanjut ke yang D, menggunakan yang pertama itu menggunakan bubble sort dulu. Data awalnya 13, 9, 7, 11, 15. Nah, ini kan yang ditukar-tukar. 13, 9 tukar menjadi karena dia lebih 13 lebih besar maka ditukar jadi 9, 13, 7, 15. Nah, 13, 7 ditukar juga karena dia lebih besar. Jadi seperti ini. 13 juga ditukar karena lebih besar kan. Ditukar lagi 13, 5 harus tukar lagi. Lalu lanjut proses ke yang 9. Sekarang yang 9. 9, 7 tukar. 9, 11 tidak ditukar karena tidak lebih kecil dianya. Sekarang lanjut ke yang 11. 11 sudah pasti ditukar karena lebih besar. Lalu lanjut ke yang 7. 7 tapi ini kenapa 11 tidak ditukar lagi karena kan tadi sudah jelas ya ini lebih kecil 11. Lanjut kita proses ketiga, 7 lebih besar tidak ditukar. Terus lanjut 9 lebih besar tukar, makanya jadi seperti ini. Lalu lanjut lagi 7 lebih besar tukar lagi, hasil akhirnya seperti ini karena 5 kalau ditukar udah tidak bisa ditukar lagi. Hasil akhirnya seperti ini dan kita yang kedua heap sort. Susunan data awal menjadi max heap sehingga nilai terbesar berada pada root. Nilai terbesar ada di 13 pada root. Lalu langkah kedua tukar root 13 dengan elemen terakhir. Data menjadi 5, 11, 5, 11, 7, 9, 13. Jadi ditukar. Terus bentuk kembali max heap. Dibentukkan kembali max heap. Oh, jadi ini. Tadi data terbesar ditukar, terus yang terbesar ditaruh depan lagi. Oh, gitu-gitu. Tukar root 11 dengan elemen terakhir yang belum terurut. Nah, ini di datanya menjadi seperti ini. Bentuk kembali max heap. Yang terbesar dikedepanin lagi. Tukar lagi jadi di sini. Lalu bentuk lagi yang terbesar seperti ini. Nah, langkah kelima tukar 7 kan tadi 7 depan tukar kan karena belum urut jadi tukar sini dan hasil akhirnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Di nomor 3 ini soalnya ada berupa kode. Tapi di sini juga dibilangin apa output program di bawah ini, kemudian jelaskan masing-masing fungsinya. Oke, saya juga sudah menjalankan kodenya.
Dan saya juga sudah melihat hasil outputnya, dan di sini juga saya sudah screenshot. Nah, ini dia hasil output dari kode yang Python yang ada di soal tadi. Ini hasilnya in order, ini ada ininya, datanya, terus in order seperti ini, pre-order seperti ini, post order seperti ini, semuanya udah bisa. Lalu kita juga disuruh jelaskan. Penjelasannya, program ini menggunakan implementasi binary search BST, menggunakan bahasa pemrograman Python. Sudah jelas sekali ini Python. Program ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam binary search tree, melakukan traversal menggunakan metode in order, pre-order, post order, melakukan pencarian dengan BFS, mencari node beserta parentnya, serta menghapus. Di sini juga bisa menghapus ya. Node binary search tree. Dan di sini ada fungsi-fungsinya, di kode-kodenya ini juga ada fungsi-fungsinya di sini. Di sini ada beberapa yang saya jelaskan juga di sini seperti tadi. Fungsi dari init, ya seperti itu. Mana nomor 3? Nih, fungsi init. Fungsi init ini digunakan sebagai konstruktor untuk membuat objek binary search tree. Fungsi ini menginisialisasi nilai node serta child kiri dan child kanan yang ada pada awalnya bernilai non. Nah, selanjutnya ada fungsi insert. Fungsi insert digunakan untuk, sudah jelas, insert menambahkan data ke dalam binary search tree sesuai aturan BST. Jika data lebih kecil dari root, maka disimpan di sebelah kiri, sedangkan jika lebih besar disimpan di sebelah kanan. Jika terdapat data yang sama, program akan menampilkan pesan data ada yang sama. Lalu ada fungsi BFS, breadth first search. Di sini BFS digunakan untuk menelusuri seluruh node pada binary search tree menggunakan metode BFS, yaitu mengunjungi setiap node berdasarkan level mulai dari root. Lalu ada fungsi deep first search, DFS, in order. Fungsi ini digunakan untuk melakukan traversal dengan metode in order, yaitu mengunjungi subtree kiri, kemudian root, lalu subtree kanan, seperti yang tadi di nomor 1. Di nomor 1 yang ke C atau ke berapa gitu kita sudah jelaskan juga kan. Pre-order, in order, post order, yaitu sama ini, cuman kita menggunakan Python. Yang tadi menggunakan manual, ini menggunakan Python. Jadi kalau misalnya pre-order itu kan dari root, kiri, dan kanan gitu. Lalu yang post order sudah kita juga udah tahu kan, dari kiri, kanan, dan root. Nah, fungsi traverse in order, fungsi ini merupakan proses rekursif untuk menghasilkan urutan traversal. Nah, ini buat menghasilkan urutannya. Fungsi traversal pre-order, nah ini untuk yang pre-order, dan ini yang untuk post order. Fungsi find node and its parent. Fungsi ini digunakan untuk mencari node yang akan dihapus serta parent atau induknya. Jika node tidak ditemukan, maka fungsi akan mengambil nilai not found. Nah, tadi kita nggak ada ya, jadi bisa diambil semua. Fungsi delete sudah jelas dari namanya delete, untuk menghapus. Gitu. Oke. Udah jelas yang nomor 3, kita lanjut ke yang nomor 4. Sebelum kita lanjut, kita baca soal terlebih dahulu. Soalnya apa sih? Ayo kita baca dulu. Soalnya itu ada yang 4. Diketahui graf sebagai berikut. Yang A, buat representasi agensi matriks. Yang B, carilah node yang dapat dicapai dari node A dengan BFS. Oke. Yang B, terdapat weighted graph dengan yang disimpan di dalam memori dengan data matriks sebagai berikut. Data ABCD, ada ABCD-nya, ini ABCD sini, ABCD sini, ya harus gitu kan. Dan A, buatlah grafnya, yang B, buatlah agency list-nya. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 4 dulu. Nomor 4 yang A. Kita disuruh buat representasi agensi matrik. Agensi matrik merupakan representasi graf dalam bentuk tabel. Nilai 1 menunjukkan adanya hubungan sesuai arah panah
dari suatu not ke not lain sedangkan nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Nah, ini seperti kita ambil satu contoh ya. A AB1. Kita lihat di sini AB1. Nah, di sini kan A ke B ada satu. Nah, ini ada kan. Jadi A1 itu sebagai tanda kalau itu ada. Nah, A B1. Nah, itu contoh misalnya ada. Kalau misalnya tidak ada, dia bakal diisi di dalam situ 0. Nah, ini A ke C itu ada, A ke F1. Nah, seterusnya ini B ke C1, B ke G1, C ke F1, sisanya nggak ada. Terus D ke C1 sisanya nggak ada, E ke C1, E ke D1 sisanya nggak ada, E ke J1, F ke D1, G ke C1, G ke E1, J ke D1, K ke E1, K ke G1, ini juga ada J ke K1. Coba kita cek ya. Sudah benar semua harusnya. Lalu lanjut ke yang B. Carilah not-not yang dapat dicapai dari not A dengan BFS. Breadth first search adalah algoritma penelusuran graf yang mengunjungi berdasarkan level. Pencarian dimulai dari not awal, kemudian mengunjungi semua tetangga terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Kemudian langkah-langkah BFS mulai dari A menuju ke FCB. A menuju ke FCB. Ini kita ada masih yang gambar yang sama ya. Ini A menuju ke F, C, B gitu jadi ya. Jadi ini A menuju F, C, B lalu dilanjut ke yang selanjutnya. Lalu lanjut ke F, F itu menuju D, C tidak ada not baru karena F sudah dikunjungi. B tadi kan di sini F sudah dikunjungi. B dapat menuju G karena C sudah dikunjungi. D tidak ada not baru karena hanya menuju C. D dapat menuju E. E dapat menuju J karena C dan D sudah dikunjungi, sudah dikunjungi ya. Terus lanjut dari J dapat mengunjungi ke K. K tidak ada not, selesai. Akhirnya kita tahu A, F, C, B, D, G, E, J, K. Nah, itu hasil akhir dari menggunakan algoritma BFS. Dan ini ada ini. Yang 4B saya tulis di kertas karena di sini harus menggunakan gambar ya. Yang tadi di sini kan juga dijelaskan. Nih. Buatlah grafnya dan buatlah agency listnya. Lanjut kita ke buatlah grafnya. Di sini kan juga di sini kita disuruh udah ada ininya nih. 2004 A B C D 24. Nah, jadi kita udah dikasih, kita bikin dari A ke A lagi disuruh 2 tadi ya, A ke A. Lalu kita lanjut ke A ke D. A juga disuruh A ke D 4. A sudah tidak ada, kita lanjut B. B disuruh ke 5, ke A dengan nilainya 5. B juga disuruh ke D dengan nilai 3. B disuruh ke C, C dengan nilai 2. Lalu B sudah tidak ada, kita lanjut ke C. C itu disuruh ke dia lagi dengan nilai 3. D disuruh ke C dengan nilai 8. D disuruh ke B dengan nilai 6. Jadi semua sudah jelas di sini juga. Tapi saya tadi mengerjakannya itu dari agensi list duluan tadi. Disuruh ke A-nya A ke A lagi 2, A ke D 4, B ke A5, B ke C2, B ke D3, C ke C3, D ke B6, D ke C8. Nah, ini kita samain lagi. A ke A2, benar. A ke A2, A ke D berapa? A ke D4, B ke A.
B ke A itu 5, benar. B ke C itu 2, B ke C 2, B ke D itu 3, B ke D 3, benar. C ke C lagi 3. Terus C sudah tidak lagi, D ke B 6, D ke B 6. Lalu lanjut D ke C 8. D ke C 8, benar. Nah, berarti itu hasil akhir dari jawaban saya. Itu tadi jawaban dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.